Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pipit Indriani Safitri dari program studi Pendidikan Ekonomi tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada kali ini, kita akan membahas materi mengenai sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika, serta dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika memiliki arti nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pada pandangan hidup masyarakat. Masyarakat pada masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Untuk memudahkan pemahaman tentang butir-butir sila Pancasila dapat dilihat pada tabel berikut. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. 2. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembulu, bulat kata oleh mufakat, dan masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. 3. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar, sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya. Dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya yang bersifat konkret. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan, ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula, muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ketiga, pada era reformasi.
Sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tentunya merugikan bagi penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena korupsi, kolusi, dan nepotisme hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Ketiga, pada era reformasi, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi yaitu berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.